Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah di malam ini di tanggal 17 ya, 17 Safar 1448 Hijriah, 31 Juli 2026 Masehi. Alhamdulillah kita berjumpa, berkumpul di tempat sebaik-baik tempat berkumpul, yaitu rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi, masjidnya tempat yang terbaik. Tentunya kita di sini mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmat yang kita rasakan yaitu baru saja kita melakukan sebaik-baik amal, yaitu salat fardu maghrib berjamaah, dan insyaallah menjelang Isya nanti kita gunakan waktu-waktu yang mulia ini untuk talabul ilm, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran kita di Tazkiyatun Nufus, Manhaj Ahlussunnah dalam Tazkiyatun Nufus, alhamdulillah kita telah masuk ke bab yang kelima ya dalam pembahasan, yaitu sebab-sebab hati menjadi sakit. Di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah pelajari poin yang ketiga di antara yang membuat hati itu sakit, yaitu dosa dan maksiat. Alhamdulillah telah kita pelajari penjelasannya, bahwasanya segala dosa dan maksiat yang besar, yang kecil, yang tampak maupun yang tidak tampak itu berpengaruh terhadap hati kita. Ibarat tubuh yaitu luka jadinya. Nah, itu yang membuat noda-noda hitam di dalam hati, yang apabila itu banyak maka hati akan menjadi kelam. Hati tidak bersinar lagi. Ini yang dikhawatirkan, hati menjadi hati yang sakit, dan apabila itu tidak diobati dengan istighfar, tidak diobati dengan tilawah Quran, tidak ajir di majelis ilmu, maka hati itu akan mengeras dan susah untuk menerima kebenaran. Waliyahzubillah. Ini yang dikhawatirkan terhadap hati. Padahal hati itu adalah raja yang akan memerintahkan tentaranya atau anak buahnya. Itu anggota badan. Hati itu yang menggerakkan. Tempatnya iman dan tauhid di dalam hati. Amalan-amalan yang mulia itu adalah amalan hati. Bukankah niat ada di dalam hati? Ikhlas di dalam hati. Jadi hati itu yang kita usahakan untuk membersihkannya dari noda-noda yang membuatnya sakit. Yang penyakit yang utamanya yang telah kita pelajari, yang pertama dahulu sebabnya itu syirik dan munafik.
Kemudian yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa dan maksiat, dan telah kita pelajari di antara dosa besar yaitu durhaka terhadap kedua orang tua, dan telah kita pelajari. Kemudian zina, minum khamar, mencuri, di situ termasuk korupsi. Mencuri termasuk korupsi di situ. Bahkan korupsi lebih besar lagi karena ini uang rakyat. Kalau mencuri mungkin individu yang dicuri atau uang perusahaan. Ini uang rakyat Indonesia. Entah bagaimana nanti nasibnya di akhirat, mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia di antara dosa yang kita sebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang dosa-dosa tersebut. Di antaranya ya, jadi secara umum dosa itu yang mana ketika kita melakukan hati kita itu tidak tenang dan kita tidak mau juga perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Nah, itu dosa itu. Ismun. Hati kita tidak nyaman. Jadi tidak ada orang yang nyaman hatinya dengan dosa maksiat kecuali orang yang sudah terbiasa dengan orang-orang yang sudah terbiasa hariannya tidak mengenal lagi apa itu kebenaran, biasa dengan dosa dan maksiat, maka inilah yang biasa. Tetapi orang yang ada keimanan, resah hatinya, tidak nyaman, tidak tenang hatinya jika ada perbuatan dosa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita obatnya, yaitu salah satunya dengan firman-Nya. Seringlah kita dengan firman-Nya, yaitu Al-Qur'anul Karim, sering-sering kita membacanya, mempelajarinya, membaca tafsirnya, diamalkan. Kemudian salah satunya juga yaitu dengan memperbanyak istighfar, zikrullah kepada Allah, memperbanyak istighfar. Dan ini hal yang kita lakukan yang sekarang ini, di antaranya juga yaitu talabul ilm, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang masalah dosa dan maksiat, penyebab yang ketiga itu alhamdulillah kita sudah pahami di pembahasan kita di pekan yang lalu. Adapun yang selanjutnya yang keempat, yaitu di sini dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, yaitu cinta dunia. Di antara yang membuat hati itu sakit yaitu cinta dunia. Cintanya tentu cinta yang berlebihan. Adapun cinta yang sekedarnya, yaitu kita mencintai yang sewajarnya, itu tidaklah masalah. Yang di sini cinta dunia yang akhirnya mengorbankan akhiratnya. Siapa yang tidak butuh harta di permukaan bumi? Semua kita membutuhkan, minimal untuk biaya harian kita. Tetapi yang di sini yang dicela itu sifat orang kafir dalam surah Al-A'la, apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini yang dicela. Adapun hanya sekedar istilahnya kita cukup biaya kita, biaya semuanya, anak-anak, biaya makan, rumah, biaya pendidikan, nah itu tidaklah mengapa. Apalagi menghambur-hamburkan harta. Alhamdulillah Allah berikan kelapangan harta lalu dihambur-hamburkan, berfoya-foya. Ini yang tidak boleh. Tapi dia diberikan kelebihan untuk ibadah, alhamdulillah ini yang utama. Untuk ibadah-ibadah, sebagian orang mengatakan bukankah ibadah haji, umroh membutuhkan biaya? Ya benar. Infak, sedekah, zakat, ya benar. Yang dikhawatirkan untuk foya-foya, menghambur-hamburkan harta, yang pernah kita singgung, ini yang dilarang di dalam agama kita. Taib, apa kata mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan yang keempat, cinta dunia yang menyebabkan hati seseorang menjadi sakit? Beliau menyebutkan, bagi yang bawa buku, di halaman 109, bagian bawah kanan halaman 109, ada kabar mutawatir yaitu banyak yang meriwayatkan, yang mengabarkan itu banyak. Jadi kabar mutawatir dari ulama salaf, ulama yang terdahulu, yang mengatakan, apa perkataan yang dinukilkan di sini? Cinta dunia merupakan induk dari kesalahan. Cinta dunia merupakan induk dari segala kesalahan atau dosa dan merusak agama. Hal ini ditinjau dari beberapa segi. Nah, kita lihat footnote-nya. Perhatikan footnote yang ke-85, bahwasanya pembahasan ini dinukil dari kitab Idatus Sabirin
wa zakiratus syakirin. Karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ini jadi pembahasan ini diambil bahwasanya cinta dunia merupakan induk dari segala kesalahan atau dosa dan merusak agama. Ini ada 7 ya sisi, ada 7 sisi yang dibawakan oleh penulis, di antaranya yang diringkas dari Idatus Sabirin wa Zakiratus Syakirin. Baik. Yang pertama dinukilkan di sini bahwasanya mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia itu sangat hina di mata Allah. Termasuk dosa yang paling besar adalah mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini dia. Dan kita kalau mempelajari asal dari kata dunia, dari kata dana, ad-danu, ad-dunya, itu maksudnya adalah rendah. Bahasa kitanya rendah atau dekat. Ada bisa diartikan dengan dekat, ada diartikan dengan rendah. Jadi Allah menganggap dunia ini tidak ada harganya, maksudnya rendah di mata Allah, lalu kita agungkan. Ini tidak boleh. Allah menghinakannya lalu kita agungkan. Ini termasuk daripada dosa. Adapun tentang gemerlap dunia, kita sama-sama mengetahui bagaimana kita saksikan orang berlomba-lomba, berbangga-bangga, alhaakumut takatsur. Sampai kapan dia berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Baru tidak berlomba-lomba lagi. Dan memang begitulah anak Adam kecenderungannya. Diberikan satu lembah emas, apakah sudah cukup? Belum. Ingin lembah berikutnya, lembah kedua, lembah ketiga. Bukan 1 gram, 1 kilo, enggak. 1 lembah emas. Enggak cukup juga. Ingin lembah kedua, lembah ketiga. Sampai apa puasnya? Sampai takula turab. Maka Rasulullah SAW sampai dia memakan tanah, maksudnya sampai dia meninggal, baru tidak ngejar harta lagi. Jadi memang tabiat manusia demikian. Tabiatnya memang demikian, nanti bisa dilihat kecenderungan manusia pada umumnya dalam surah An-Nisa ya. Coba kita lihat dulu. Ayat berapa tentang zina linnasi hubus syahwat minan nisa, surah An-Nisa berarti itu. Ayat 20 berapa itu? Coba kita lihat dulu. Memang kecenderungan manusia memang ke arah yang demikian. Ayat berapa Pak? 23. Ya, ayat berapa? Zina linnasi hubus syahwati minan nisa. Kecenderungan manusia. Ada yang jumpa? Ali Imran, bukan An-Nisa ya. Ali Imran. Ali Imran ayat 14. Surah Ali Imran ayat 14. Ini tadi terlintas tentang kecenderungan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, zuinal linnasi hubus syahwati minan nisa. Jadi memang dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan yang apa terhadap yang diinginkannya. Yang pertama apa? Minan nisa, wanita. Ini wal banin. Kemudian apa lagi? Anak-anak. Kemudian apa lagi? Wal qanatir. Apa itu qanatir? Itu harta yang banyak dari jenis emas. Kemudian al-muqattarati minadz-dzahab, jadi wal qanatir al-muqantari minadz-dzahab, kemudian wal fiddah, tadi emas ya, kemudian fiddah perak, wal khail kuda ya, wal khail musawwamah, wal an'am, wal hars. Ini semua kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, hars. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, itulah kesenangan hidup di dunia. Itu yang diharap sama orang.
yang dicari oleh orang-orang, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Apa itu? Surga. Itu surga. Taib. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya, mencintai dunia berarti mengagungkannya. Padahal itu hina di mata Allah. Yang kedua, Allah mengutuk, kemudian memurkai dan membenci dunia kecuali yang ditujukan kepadanya. Karena itu siapa yang mencintai apa yang dikutuk, apa yang dimurkai dan dibenci Allah, maka ia akan berhadapan dengan kutukan, dengan murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Nanti insyaallah pada bagian terakhir nanti ada dibawakan nanti beberapa hadisnya yang disebutkan ibarat bangkai kambing dan seterusnya nanti di bagian belakang nanti. Jadi ini kutuk ya, dikutuk, dimurkai dan dibenci dunia tersebut. Kenapa dibenci? Bukankah ketika Nabi Adam bersalah, tempat pembuangannya di mana? Ini di dunia, di bumi ini. Dunia dan segalanya berupa langit, bumi dan seterusnya. Nah, dari sorga Adam dibuang. Ditempatkanlah di bumi, bagian dari kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Nah, ini dia. Jangan dibalik. Seharusnya dunia sarana untuk kebahagiaan akhirat. Jangan dijadikan dikorbankan akhirat untuk kesenangan dunia. Tidak boleh. Dan betapa banyak orang yang melanggar ini. Mengorbankan akhiratnya, mengorbankan agamanya, mengorbankan kehormatannya demi keuntungan duniawi yang sementara. Banyak orang yang melanggarnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dengan hal yang demikian. Jadi menyikapinya ini yang kita butuh bimbingan dari agama kita. Tidak ada celanya orang mempunyai harta, mempunyai ini, tidak ada celanya. Yang celanya yaitu dengan yang terlalu cinta, yang terlalu ini yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar memiliki dan untuk kehidupan sehari-hari tidaklah masalah. Kemudian di sini ada dua persoalan. Yang pertama, menjadikan sarana atau wasilah sebagai tujuan. Yang kedua, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi dikorbankan akhirat untuk keuntungan duniawi, ini dicela di dalam agama kita, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, ini adalah keburukan yang terbalik dari semua sisi. Juga berarti membalik sesuatu pada posisi yang benar-benar terbalik. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkan dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Nanti bisa dilihat di rumah, lihat terjemahannya, kalau ada tafsirnya baca. Dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia itu tidak akan dirugikan. Jadi kalau seseorang mengejar dunia, Allah akan berikan. Lihatlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita perhatikan orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Rabb, tidak beribadah kepada Allah, tetapi dengan kesungguhannya Allah berikan, Allah bentangkan dunia terhadapnya. Tidak ada dirugikan tentang rezekinya di dunia. Jadi itulah nikmat berupa harta benda, nikmat kehidupan dunia Allah berikan kepada baik yang Allah cintai atau yang Allah benci. Kepada siapa yang Allah benci? Kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah. Tetapi Allah tetap berikan sesuai dengan kesungguhannya. Lihatlah orang yang berusaha
Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh meskipun tidak beriman kepada Allah, kaya rayanya, banyak kebun sawitnya, banyak usahanya, maju perusahaannya, tidak beribadah kepada Allah. Allah berikan. Allah mengatakan tidak akan dirugikan oleh Allah. Allah berikan apa yang diusahakannya. Nah, cuman ini ancamannya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka. Karena tujuannya hanya dunia. Allah berikan semua sesuai dengan usaha upayanya, tetapi karena berimanannya kepada Allah, akhirnya tempat kembalinya neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang dikejarnya pagi sampai sore, sore sampai malam, sudah pagi lagi dikejarnya, memang diberi. Tetapi setelah meninggal, apakah dibawanya? Enggak. Untuk warisannya. Bahkan kalau tidak ada pendidikan dari orang tua, itu menjadi bahan pertengkaran, harta warisan. Akhirnya anak-anak ribut masalah warisan yang ditinggalkan. Jadi semua tentang keperluan hidup dunia, Allah tidak bedakan antara yang Allah redhoi dengan Allah benci. Ini kita harus tahu, ini rumusnya ya. Tetapi kalau nikmat yang satu ini khusus yang Allah cintai. Apa? Nikmat keimanan. Tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir. Seandainya mereka mengetahui bagaimana kebahagiaan seseorang di dalam ibadahnya, ketenangan hati, ketundukan hati ketika beribadah, maka dia akan beli apa kebahagiaan dalam kita. Lihatlah mereka dengan kebahagiaannya, dengan hartanya, dia ingin beli ini, jalan-jalan ke sini, keliling dunia. Untuk apa? Untuk kebahagiaan. Orang yang beriman kebahagiaannya melangkahkan kaki ke rumah Allah, ke masjid. Bahagia. Ada kebahagiaan lapangnya jiwa kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Khusus bagi yang Allah cintai, yaitu bagi orang yang beriman. Dan kelezatan kehidupan keimanan inilah yang harus diupayakan. Karena iman itu lezat, iman itu manis, dan harus dipupuk setiap saat. Karena al-iman yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Ada masa-masanya dia akan turun. Kalau turun, segera perbaiki, giat lagi, beribadah lagi, belajar lagi, dan seterusnya. Baca Al-Quran lagi, itu akan meningkatkan keimanan. Jangan dibiarkan lalai. Betapa banyak orang yang dahulu kita saksikan, yang mereka semangat, bahasa kita sekarang ya hijrah, sebenarnya itu memang bahasa, yaitu meninggalkan hal yang buruk. Jadi hijrah itu meninggalkan yang buruk, yang Allah larang untuk menuju ketaatan kepada Allah. Yang maknawinya, bukan hijrah yang khusus yang Nabi lakukan dengan para sahabat, berpindahnya dari Mekah ke Madinah, enggak. Tetapi hijrah yang kita maksud, yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk menuju ketaatan kepada Allah. Dan kita saksikan orang yang tidak bisa mengolahnya, tidak bersabar, hilang. Bahkan kembali lagi ke teman-teman lama, akhirnya tidak ada lagi. Istilahnya hanya biasa-biasa saja. Ini orang-orang yang Allah palingkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi barang siapa yang berpaling, Allah palingkan dia. Waliyazubillah. Ini yang kita khawatirkan. Taib. Yang keempat, dia ada 7 ini tentang cinta dunia dalam kitab Idatus Sabirin tadi. Yang keempat, mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang dari melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat, akibat kesibukannya dengan dunia dan kekasihnya. Ini dia. Betapa banyak orang yang lalai jadinya, dengan sibuk dengan pekerjaannya,
Akhirnya sedikit lagi tanggung. Akhirnya mungkin mempelajari fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam mazhabnya berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu sunat muakkad. Ini kan sunat muakkad, tidak wajib. Ini kita bukan ini mungkin dia tidak melihat dalil yang kuat mengenai tentang wajibnya bagi seorang laki-laki salat berjamaah kalau tidak ada uzur syar'i. Karena dia hanya mempelajari mazhab Imam Syafi'i, kan sunat muakkad. Nanti kan bisa waktunya panjang sampai asar nanti. Akhirnya sholat zuhurnya karena sibuk bekerja jam 2, jam setengah 3. Atau sekarang misalnya waktu jam berapa? Jam 15.48. Mulailah 15.40 sholat zuhur. Di akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paslah langsung sholat asar. Ini tidak boleh. Ini sholat orang yang waliyahzubillah, ada unsur kemunafikan. Inilah yang disebut orang yang lalai, melalaikan salatnya. Orang-orang munafik seperti ini dia salat di akhir waktu, setelah salam langsung salat asar. Tidak berapa lama setelah itu. Waliyahzubillah. Ini bagi yang lalai. Lalu bagaimana yang meninggalkan salat? Dosa meninggalkan salat itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada dosa berzina, dosa membunuh, minum khamar. Dosa besar meninggalkan salat. Dan kita saksikan kaum muslimin mudah saja meninggalkan salat sekarang. Demi pekerjaan, demi ini dan seterusnya. Itu alhamdulillah Jumat ada. Ini ada juga yang lewat Jumat. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau diambil hukum fikih, mayoritas ulama menyebutkan, ini jumhur ulama, orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini jumhur mengatakan. Meskipun sebagian ada yang mengatakan tidak. Tapi jumhur mengatakan kafir. Karena ibadah yang paling utama, rukun kedua itu tidak dilakukan. Ini ulama ya, bukan kita ini ancaman agar seseorang itu tidak bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholatnya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa ya dengan Nidaur Rahman, panggilan Allah yang Maha Pengasih, itu kalau sudah azan itu tidak ada lagi aktivitas. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, semua selain dari Allah dah kecil semuanya. Mau atasan, bos semuanya ini pekerjaan kecil semuanya. Kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan azan. Seruan azan. Tinggalkan semua aktivitas, kita menuju rumah-rumah Allah. Bagi laki-laki ya. Adapun bagi wanita afdalnya memang di rumahnya. Tetapi jika ingin ke masjid jangan dilarang. Ini pula. Jadi kalau ada kaum wanita yang ingin sholat berjamaah di masjid jangan dilarang. Asalkan menjaga adab-adabnya. Yang menutup aurat, tidak bersolek, tidak parfumnya, tidak kemana-mana, dijaga adab-adabnya. Taib. Kemudian poin yang kelima tentang cinta dunia ya. Cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Ini dia, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar manusia. Yang tadi seharusnya apa? Itu dunia itu wasilah, hanya sarana saja untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Akhirat. Mencari ridha Allah, untuk masuk surga, terhindar dari neraka. Di sini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Apa bunyi hadisnya? Man kanatid dunya hammah. Jadi barang siapa yang menjadikan dunia itu tujuan hidupnya, dunia tujuan hidupnya, faraqallahu alaihi amrah, maka Allah cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, maka Allah jadikan kefakiran di pandangan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia itu tidak datang kecuali dengan apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi sesuai dengan rezeki yang Allah tetapkan padanya,
dia mendapatkan kekayaan demikian ya sedemikian, walaupun dia bekerja tunggang balik, harta kekayaannya 20 miliar ya hanya 20 miliar, tidak bisa 1 triliun. Kemudian wa man kanatil akhiratu niyatah. Begitu juga sebaliknya, bagi orang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, jamallahu amrah, maka Allah akan gabungkan, Allah ikut sertakan urusannya, mengumpulkan segala urusannya. Wa ja'ala ghina'u fi qalbih. Nah, ini dia. Allah menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Wa atatsud dunya wa hiya raghimah. Lalu di akhirat di situ disebutkan dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbagus ibadah kita kepada Allah, tidak menghinakan diri kepada makhluk, hanya menghinakan diri kepada Allah, di sepertiga malam terakhir kita bermunajat kepada Allah. Yakinlah Allah akan cukupkan. Ini masalah cukup dengan tidak cukup. Kalau sudah ada kekayaan dalam hati kita, kita merasa cukup. Afaf, ghina dalam hati, atau yang dalam bahasa amalan hatinya qanaah, merasa cukup. Ini kekayaan yang sebenarnya. Bukankah disebutkan, apakah ini hadis atau perkataan ulama, mungkin ada yang mengingatkan, ada orang yang di pagi itu aman dalam keadaan aman, ada yang dimakannya, kemudian sehat badannya, ada sama dengan raja dia. Kalau tidak salah perkataan Imam Syafi'i ya. Bukankah orang raja itu demikian, yang diinginkan keamanan, sehat, ada yang dimakan hari itu, sudah sama dengan apa yang dinikmati oleh raja. Apa bedanya? Raja juga menikmati hari itu dengan demikian. Cuman hartanya banyak untuk bisa keturunan. Cuman untuk hari itu kan sama kita dengan aman kita, sehat badan kita, ada yang dimakan di hari itu. Kan sama dengan raja. Raja kan demikian juga di harinya. Jadi tidak ada bedanya kita dengan raja. Merasa cukup ini kunci di dalam Islam yang membuat kita merasa cukup. Qanaah. Kalau enggak, merasa miskin terus di pelupuk mata itu, miskin terus perasaan. Si fulan sudah mobilnya sudah begini, si fulan sudah ganti mobil, rumahnya sudah mewah. Tapi kalau sudah merasa cukup, alhamdulillah. Ada yang dimakan hari ini, anak-anak sekolah, alhamdulillah. Tidak bisa di sekolah mahal, di sekolah yang biasa. Kadang-kadang ada yang sekolah yang memang bukan tipe untuk kita, misalnya uang masuknya belasan atau puluhan juta, berarti bukan kelas kita. Cari yang di bawahnya. Oh, sekolahnya bagus ini sesuai dengan kemampuan kita. Sama dengan orang kopi ya, ada kopi itu 50.000 satu cangkirnya ya. Ada yang kopi itu kalau di warung biasa 5.000, bisa pula setengah kopi seteng. Nah, ini sesuai dengan sama-sama kopi, cuman berbeda gayanya ya. Ini yang masalahnya, yang gaya ini memperturutkan gaya ini yang susah kita. Jadi kita perkuat hubungan kita dengan Allah, maka dunia itu akan datang dalam keadaan hina. Ini yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Perhatikanlah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi, dan lihatlah orang-orang yang benar-benar keimanannya yang kuat, wajahnya itu bersinar. Kita mengenal ikhwan, maaf ya, dulu ya, sekarang sudah ada sepeda motor dia. Dulu pakai sepeda, kayu sepeda, tetapi wajahnya itu bersinar, ada kebahagiaan terpancar di dalam wajahnya tersebut. Karena apa? Karena keimanan yang ada di dalam dirinya. 20 tahun yang lalu lah, alhamdulillah. Tidak ada nampak rusuhnya orang pakai sepeda motor, orang ini biasa saja. Karena dia dalam hatinya itu bukan ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai adalah ketakwaan di dalam hati. Jadi kajian itu sudah masuk dalam hatinya. Tidak merasa tidak menghinakan diri lagi ini. Nah, ini yang dicapai. Betapa banyak para sahabat ya, sahabat muhajirin itu yang meninggalkan
Mekah hijrah itu mereka tidak meminta-minta, padahal mereka meninggalkan seluruh hartanya, rumahnya di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Miskin mereka, tetapi seolah-olah mereka kelihatan kaya karena tidak meminta-minta, tidak meremehkan dirinya kepada makhluk, tetapi dia bermohon kepada Allah, eh, Zat yang maha kaya. Jadi kalau kita tahu kekayaan Allah, ini ada teringat ya, ini kisah raja, ayah daripada raja-raja Saudi, yaitu Malik Abdul Aziz, kan semuanya Abdul Aziz, Fahad bin Abdul Aziz, atau dulu Faisal bin Abdul Aziz, sekarang siapa, Salman bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz bin Abdurrahman ini Alu Su'ud juga, yang mulai dari 1924 ya. Itu ada orang Badui yang datang kepadanya untuk yang dalam keadaan menyedihkan. Orang pedalaman datang dari pedalaman, tentu dulu kendaraannya tentu kendaraan hewan tunggangan. Karena beliau raja pertama yang tahun 1924 mulainya, kerajaan Saudi Arabia ya, Alu Su'ud. Kemudian setelah itu beliau berjumpa dengan raja. Rajanya ketika itu Malik, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman. Lalu disebutkanlah keadaannya, kesusahannya di pedalaman, ini dan seterusnya. Lalu raja akan memberikan bantuan harta tentunya, karena rakyat yang datang mengadu tentu diberikan bantuan. Tetapi azan setelah itu, azan akhirnya nantilah setelah azan diberikan. Pas azan, setelah azan kan ada salat rawatib ya, misalnya salat zuhur ada salat qabliyah, dan di antara waktu azan itu kan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah waktu mustajab untuk berdoa. Berdoalah Raja Abdul Aziz, King Abdul Aziz ya bahasa apanya, atau Malik kalau bahasa Arab Malik ya, Malik Abdul Aziz berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Nampak sama Badui kan. Setelah selesai sholat, Badui hilang. Lalu raja, mana orang Badui tadi, orang pedalaman yang akan diberi bantuan? Setelah sholat rencana akan diberi bantuan. Lalu raja memerintahkan pengawal, cari, bawa ke sini lagi. Akhirnya dapat, disusul, dibawa ke raja. Bukankah tadi saya berjanji untuk memberikan harta kepadamu? Ya raja, tetapi saya melihat ketika engkau berdoa, engkau seorang raja, tetapi engkau meminta kepada Allah. Maka aku mendapat pelajaran. Untuk apa meminta ke raja? Lebih baik aku meminta kepada rajanya raja. Maka aku terniat aku akan meminta dalam doaku kepada Allah. Inilah tauhid. Inilah tauhid, betapa indahnya tauhid. Raja saja meminta kepada Allah. Kenapa minta kepada raja? Minta kepada rajanya raja. Itu kepada Allah SWT. Inilah tauhid. Taib. Sudah azan ya, kita dengarkan kumandang azan. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Fadal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib. Masyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan poin berikutnya yang keenam tentang pecinta dunia. Kata muallif rahimahullah taala, pecinta dunia adalah orang yang paling banyak disiksa karena dunia. Jadi pecinta dunia orang yang paling banyak disiksa karena dunia. Ia disiksa pada 3 keadaan. Jadi orang yang pecinta dunia itu disiksa dengan dunia dalam 3 keadaan. Ia disiksa di dunia berupa usaha. Jadi usahanya yang mati-matian ya. Diburunya terus mencapaikan target ini dan seterusnya. Kemudian kerja keras untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, dan perebutan dengan sesama pecinta dunia. Ada juga lawannya. Jadi berebut dengan pecinta dunia. Jadi kalau ada orang main proyek tender, itu otomatis akan saling sikut menyikut. Jadi pertama, dia disiksa di dunia berupa usaha. Yang kedua, kerja keras untuk mendapatkannya. Yang ketiga, perebutan dengan sesama pecinta dunia. Kemudian
Itu di dunia. Adapun di barzakh, di kubur itu disiksa dan juga disiksa di akhirat. Ini orang-orang, jadi pada 3 keadaan disiksa di dunia dengan 3 keadaan, kemudian disiksa di dalam barzakh, kemudian disiksa juga nanti di hari kiamat. Itu karena apa? Karena kebanyakan orang ketika mendapatkan harta di zaman sekarang itu tidak jelas lagi halal dan haramnya. Jadi hanya sudah pangkat 3, bukan masalah halal dan haram. Nah, H pangkat 3 tambah T. Nah, halal haram hantam terus katanya. Nah, ini tidak jelas lagi, yang penting mendapatkannya. Inilah orang yang pemburu dunia ya, pemburu harta yang berlebihan, yang dicela dalam agama kita. Yang tidak tercela apa tadi? Itu menempatkan pada tempatnya. Ada waktunya dia berusaha, ada waktunya dia untuk ibadah, ada waktunya untuk keluarga dan seterusnya. Nah, ini yang bisa membagi-bagi hal yang demikian. Kemudian yang ketujuh, ini dikata lebih apalagi bahasanya, lebih keras lagi. Penggila harta, dikatakan penggila harta di sini. Dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling jahil. Orang yang paling jahil ya. Yang di sini bahkan bahasanya yang paling idiot katanya. Di bawah itu lagi bahasanya agak keras. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Jadi dunia itu khayalan. Menghayal beli ini, dapat ini, beli ini, dapat ini, khayal. Ini beli rumah ini beli kendaraan ini beli sawit ini dan seterusnya. Menghayal terus. Nah, orang yang memburu dunia itu mengejar khayalannya dan melupakan yang kenyataan. Apa yang nyata? Yang pasti apa? Akhirat pasti. Kematian pasti. Yakinlah bahwa kita semuanya pasti akan mati. Pasti akan dikuburkan, pasti akan dibangkitkan, pasti akan dihisab. Nah, ini semua kita ya pasti itu nyata. Ya, itulah gunanya kita belajar, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tabir dunia itu tersingkap. Ibarat tabir itu ya, pembatas ibu, tersingkap bagi kita. Oh, ternyata ini kehidupan ini. Akhirat ini kehidupan. Kalau kita tidak bisa buka tabir, seolah-olah dunia ini kehidupan. Seolah-olah kita hidup selamanya. Tidak. Umur umat Nabi Muhammad berapa? Baina sittin wa sab'in. Antara 60 dan 70 tahun. Lebih dari itu sedikit yang bisa lebih. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau sudah belajar kita, janganlah mikir banyak-banyak lagi. Maksudnya banyak-banyak tentang ini enggak. Perhatikan bagaimana nanti di akhirat keadaan kita. Ketika dibangkitkan oleh Allah, kita akan ditanya fardan wala turjuman. Tidak ada terjemahan. Nanti Allah tanya kita semuanya tentang hal kehidupan kita di dunia. Nah, ini yang kita persiapkan. Yang seharusnya ya kita hidup di majelis ilmu. Nah, ini yang seharusnya. Yang harus kita pikirkan. Kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Oh Ustaz, bolehkah kita ngejar cita-cita Ustaz ini? Boleh, enggak ada. Tapi jangan sampai yang kita kata bahasa tadi apa? Penggila, pencinta, ini enggak boleh. Kalau sekedar untuk mencari nafkah ini alhamdulillah itu dianjurkan. Bahkan nafkah yang paling utama itu adalah untuk keluarga. Sesuap nasi yang kita berikan kepada istri itu nafkah yang utama pada keluarga. Bahkan itu lebih daripada fisabilillah. Nabi SAW menyebutkan dinar dirham yang diberikan kepada keluarga itu lebih utama daripada diberikan di jalan Allah. Nah, jadi memberikan nafkah bagi seorang laki-laki itu wajib hukumnya. Minimal yang 3 itu harus pangannya, sandang, papan, itu harus itu. Harus ada tempat berteduhnya, harus ada yang dimakan, kemudian harus ada yang menutup auratnya, pakaiannya. Itu minimal. Taib. Lalu
Jadi tadi banyak yang mengejar khayalan ya, orang yang mengejar dunia itu mengejar khayalan daripada kenyataan. Lalu kata mualif rahimahullah, lebih mengutamakan tidur daripada terjaga. Nah, jadi seolah-olah dia memilih tidur daripada terjaga. Kalau terjaga seharusnya lebih utama. Kenapa? Kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau kita tidur ya tidur saja dengan keadaannya. Kemudian kata mualif lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Ini dunia ini paling sebahagia-bahagia kita berapalah. Habis itu diganti dengan sedih, diganti dengan ini. Tidak lama dia, ada masa-masanya. Jadi mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Kenikmatan yang kekal abadi di sorga tentunya. Kemudian lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas, kata mualif, orang yang cerdas, orang yang tidak akan tertipu dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini dia orang yang cerdas. Tidak tertipu dengan gemerlap kehidupan dunia. Yakin dia yang ditujunya adalah redha Allah, itu diusahakan agar memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan hal-hal yang dicintai dan diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Hammun lazimun. Yang pertama kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus. Wa ta'abun daimun. Yang kedua kecapean atau keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga wa hasratun la tanqadi, yaitu penyesalan yang tidak pernah berhenti. Itulah dunia. Kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus, kecapean atau keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Kan sering ya yang 3 ini kita alami, kesedihan, kegelisahan terus-menerus, kecapean dan keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Kan ada menyesal kita kan, ini seharusnya begini dan seterusnya. Kemudian baru dinukilkan di sini tentang hadis Nabi dan tentang dunia ya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Ya bena Adam. Hadis ini hadis qudsi, Allah berfirman, karena ada lafaz Allah berfirman, wahai anak cucu Adam. Jadi kita semuanya dipanggil. Tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqrak. Curahkanlah, gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Wa illa taf'al mala'tu yadaika zughlan wa lam ashudda faqrak. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan apa? Dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, hadis qudsi ya. Hadis ini adalah Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau kita curahkan waktu kita untuk ibadah, Allah akan penuhi dada kita dengan kekayaan atau kecukupan. Allah akan cukupkan dan Allah tutup kefakiran kita. Dan jika tidak kita lakukan hal demikian, maka urusan kita berserak-berai ya, akan sibuk terus kita, akan tetapi kefakiran kita tidak ditutup, merasa miskin, merasa kurang, merasa ini terus. Nah, ini bahaya. Sudah ada punya kekayaan harta bertriliun, 1 triliun baru Ustaz, belum 2 triliun. Nah, ini bahaya. Jadi tidak pernah cukup, miskin terus. Kata orang bijak ya, bak meminum air laut. Mungkin ada sebagian kita yang pernah terminum ya, mandi di laut, terminum air laut. Bagaimana? Asin, haus rasanya, haus.
tidak melegakan tenggorokan, tetapi semakin haus, semakin haus, semakin haus. Begitulah ibarat dunia itu. Semakin dicari, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Lalu kata mu'alif, seorang muslim dan muslimah tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia, dan hendaklah ia mencurahkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Hadis-hadis tentang celaan terhadap dunia dan kehinanya di sisi Allah sangatlah banyak. Di sini disebutkan secara makna, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berjalan melewati pasar, sedang manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil dan telah mati. Jadi cacat ya. Sambil memegang telinganya beliau bersabda, siapa di antara kamu yang suka membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya ya Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau bersabda, apakah kalian suka jika ini menjadi milik kalian? Kata Nabi SAW kepada para sahabat. Jadi para sahabat berkata, wallahi demi Allah, kalau anak kambing jantan ini masih hidup, pasti ia cacat karena kedua telinganya kecil. Apalagi ia telah mati. Lalu Nabi SAW bersabda, fawallahi demi Allah, lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Lalu di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadakum isba'u hadhihi. Jadi Nabi mencontohkan, demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kalian yang meletakkan jari-jarinya. Lalu perawi bernama itu Yahya itu meletakkan berisyarat dengan telunjuknya ke laut. Diletakkannya ke laut. Fil yam falyanzur bima tarja. Lalu lihatlah, angkat telunjuk tersebut, jadi celupkan jari kita ke laut yang luas ya, samudera yang luas. Lalu angkat, mana yang menempel itu? Apa yang dibawa oleh jari-jari itu? Itulah sebenarnya kenikmatan dunia. Sementara yang Allah sediakan di sisinya yaitu lautan yang samudera yang tiada tepi itu. Bayangkan perbandingannya dunia dengan akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Allah permisalkan dengan sayap nyamuk. Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk, apalah sayap nyamuk? Sayap nyamuk. Kalau seandainya berharga di sisi Allah seperti sayap nyamuk, masaka kafiran minha syarbata ma. Kata Nabi SAW, maka dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Karena dunia itu hina, Allah tetap berikan terhadap orang kafir minum, makan, kekayaan dan seterusnya. Karena dunia itu hina. Tetapi untuk kenikmatan abadi Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Lihatlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat kita untuk pembahasan ini cukup ya di dalam kitab yang kita bahas, yaitu di fa'amma bi ni'mati rabbika, bukan, dalam Al-Hakumut Takatsur terakhirnya. Yang terakhirnya apa ayatnya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini dibawakan riwayat ya. 3 orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Begitu juga berjumpa di jalan, berjumpalah dengan Abu Bakar, sama dalam keadaan lapar. Kemudian Abu Bakar, Umar dalam keadaan. Jadi bertiga ini sering ya sama-sama. Lalu adalah orang yang menawarkan, para sahabat yang menawarkan untuk makan. Maka ditawarkanlah mereka bertiga makan. Ditawarkan, bayangkan dalam keadaan lapar. Nabi SAW dalam keadaan lapar. Begitu juga As-Siddiq lapar. Asy-Syuhada, Umar yang meninggal ditikam sebagai syahid, itu dalam keadaan lapar. Lalu ditawari makan oleh para sahabat. Adalah sahabat dengan jamuan yang seadanya.
Lalu makanlah mereka. Lalu setelah selesai keluarlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menguatkan penafsiran summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Tentang nikmat ini yang baru saja kita nikmatin ini nanti Allah akan tanya di akhirat. Bayangkan, padahal orang yang memberi, apalagi yang banyak hartanya, tentu akan ditanya dari mana datangnya, kemana akan dibelanjakan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami banyak harta dengan dermawan. Nabi memberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, seandainya aku memiliki emas seperti Uhud ini, emas, maka akan kuberikan ke sana, ke sini, ke depan, ke belakang dan kiri. Yang tersisa hanyalah utang jatuh tempo, kata Nabi SAW. Ah, begitulah Nabi SAW tidak lama-lama dengan hartanya. Jadi Nabi pernah merasakan menjadi orang kaya yang dermawan. Kemudian miskin itu yang lebih sering Nabi SAW. Dan dengan keadaan, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berapa rembulan? Lebih dari 2 rembulan. 2 kali rembulan, bulan purnama, berarti 2 bulan lebih tidak mengepul asap Nabi SAW. Lalu apa yang kalian makan, kata tabi'in kepada Ummul Mukminin? Apa yang dimakan? Ya, mengkonsumsi kurma dan air saja. Ini bagaimana kehidupan Nabi SAW. Seorang tabi'in itu pergi ke rumah Nabi SAW, lalu tangannya ditaruhnya ke atas. Apa namanya, di atas ini plafonnya. Maka atap sampai dengan tangannya. Nah, begitu keadaan, mungkin sudah ada yang bagi haji dan umroh Bapak-bapak Ibu-ibu, bagaimana replika ya. Nah, ini keadaannya kamar Aisyah ini. Nah, ini dimakamkan Nabi di sebelah sini, baru Abu Bakar, baru Umar. Nah, setelah Umar dimakamkan di sini, maka dibikinlah hijab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dihijabnya karena sudah ada orang yang lain selain mahramnya yang masuk dimakamkan di situ. Padahal sudah wafat ya. Begitulah Ummul Mukminin yang kesuciannya di Allah yang menjaminnya di dalam surah An-Nur, ketika jenazahnya Umar dimasukkan, dibuatnya hijab. Karena ini bukan mahram lagi gitu. Padahal cuma mayatnya kan, jenazahnya. Nah, jadi ini kisah bagaimana kesederhanaan Nabi SAW. Di hadis Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW berkhutbah, ini menjelang beliau wafat. Syarat-syarat diantara beliau akan wafat sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang ditawarkan. Yang pertama yaitu dengan kehidupan abadi, dengan segala hartanya, dengan kekayaannya. Yang kedua yaitu berjumpa dengan Rabb-nya. Lalu kata Nabi SAW, laki-laki itu memilih berjumpa dengan Rabb-nya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menangis ketika itu, yang sejadi-jadinya adalah Abu Bakar. Baru setelah itu kami memahaminya. Berarti di antara yang hadir, yang berilmu, yang paham adalah Abu Bakar. Bahwa laki-laki yang dimaksud oleh Nabi yang di dalam khutbah itu adalah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diberi pilihan hidup abadi di dunia dengan kekayaannya atau berjumpa dengan Rabb-nya. Nabi memilih apa? Berjumpa dengan Rabb-nya. Nabi diberi pilihan, semuanya diberi pilihan. Apa yang Nabi pilih? Apakah seperti Nabi Sulaiman dengan kerajaan dan kerasulan? Nabi tidak memilih kerajaan dan kerasulan, tetapi Nabi pilih hamba dan rasulnya. Nabi memilih hanya hamba dan sebagai rasul, tidak sebagai malik, tidak sebagai raja. Sebagaimana itu yang Allah anugerahkan kepada rasulnya Nabi Sulaiman, atau ayahnya juga Nabi Daud, memiliki kerajaan. Nabi memilih yang sederhana. Nah, lalu bagaimana kita mencikapi? Boleh kita dengan berusaha dengan kehidupan sebagaimana kita sebutkan di awal, tetapi jangan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang harus kita. Dan dunia ini, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Betapa banyak Al-Qur'an menyebutkan menipu, kesenangan yang sesaat. Kita tutup dengan sebuah riwayatnya, karena sudah jam 8 lewat. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah itu memiliki 100 rahmat. Kasih sayang Allah ya, rahmat Allah. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia, dan satu rahmat itu dibagi-bagi kepada seluruh makhluk, mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Bahkan terhadap hewan buas terhadap anaknya, atau
hewan yang tidak mau menginjak anaknya. Kasih sayang yang satu yang Allah turunkan. Bayangkan. Belum kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dan seterusnya. Ini satu kasih sayang Allah, satu rahmat Allah. Lalu 99-nya di mana? Allah simpan. Allah berikan nanti di surganya. Nah, coba kita berpikir waras, apakah satu ini kita perebutkan semua makhluk Allah di dunia ini, lalu kita melupakan yang 99-nya? Nah, cobalah. Maka kita sama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yaitu untuk menuju kebahagiaan yang abadi yang Allah yang berjanji, yaitu di akhirat kelak dengan surganya yang penuh kenikmatan. Demikian yang bisa kita pelajari terhadap salah satu faktor atau sebab yang menyebabkan hati sakit, yaitu cinta dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita arahan, petunjuk agar kita berjalan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassallallahu alaihi wasallam wa baraka an'am ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.